Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kelas 12 nanti kita akan belajar tentang 4 bab ya. Yang pertama ini adalah konsep wilayah dan tata ruang, kemudian yang kedua adalah interaksi spasial antara desa dan kota, yang ketiga adalah sistem informasi geografis, yang keempat adalah sebaran negara maju dan negara berkembang. Nah, walaupun kita belum tahu nanti kalian itu sistem asesmennya seperti apa, yang pasti dari 4 bab itu akan kita selesaikan di semester ini. Langsung saja kita mulai untuk yang pertama, ini kompetensi dasarnya, bisa kalian cermati ya. Kita akan mempelajari terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah nasional. Kemudian untuk KD 3.4 ini maksudnya nanti tagihan atau tugasnya. Nah, karena ada 4 bab, berarti ada 4 kali ulangan tertulis online mungkin. Dan juga ada 4 tagihan tugas yang harus kalian kumpulkan. Nah, yang untuk bab ini tugasnya kalian saya minta untuk memproduksi pengelompokan penggunaan lahan di kota-kota besar di Indonesia. Di bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang konsep wilayah dan tata ruang, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten atau kota, permasalahan dan penerapan tata ruang wilayah. Yang pertama, kaitannya dengan pengertian wilayah. Wilayah ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang di dalamnya terdapat hal-hal tertentu yang dapat dibedakan dari daerah di sekitarnya. Misalnya, kalau di sekolahan ada wilayah kelas 12, ada wilayah kelas 10, wilayah kelas 11. Nah, apa sih yang bisa membedakan itu? Kenapa kok ada wilayah kelas 12? Nah, tentu saja dari suatu wilayah itu harus memenuhi unsur berikut. Ada 3, yaitu ada ciri dan luas wilayah tertentu, berbeda dari daerah yang lain atau mempunyai ciri khas, kemudian dapat dibedakan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Cirinya apa kalau dari wilayah kelas 12? Nah, misalnya kalau dari wilayah kelas 12 ada bangunan-bangunan atau kelas-kelas ruang kelas 12 sehingga membedakan dari wilayah yang lain, ya. Atau misalnya di situ ada kantin. Di kantin itu yang jajan anak kelas 12 semua. Anak kelas 10-nya nggak berani masuk. Nah, berarti itu adalah cirinya. Dominasi kelas 12 itu menjadi cirinya. Nah, selanjutnya konsep wilayah yang berikutnya, konsep wilayah yang pertama, ini ada wilayah homogen dan juga wilayah formal. Wilayah homogen atau uniform region dari kata satu bentuk, berarti wilayah homogen ini berdasarkan pada karakteristik yang khas. Misalnya bisa berdasarkan kriteria alam, kriteria fisik. Ya, kriteria alam itu kriteria fisik itu misalnya ketinggian tempat atau iklim. Contohnya ada wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah. Kalau kalian tahu Dieng ya. Nah, kenapa disebut dataran tinggi Dieng? Karena wilayah tersebut berada pada ketinggian misalnya lebih dari 1.500 di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Atau berdasarkan iklimnya, kalian tahu ada wilayah iklim tropis, wilayah iklim gurun, kemudian wilayah iklim kutub. Nah, apa yang membedakan dari wilayah tropis dan wilayah gurun? Dari suhunya mana yang lebih tinggi? Tentu lebih tinggi yang gurun. Kalau daerah tropis suhunya hangat ya. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan karakteristik populasi lokal. Misalnya kita sama-sama di Pulau Jawa, tapi ada wilayah Sunda dan wilayah Jawa. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di wilayah Sunda berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, sedangkan kita yang di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa, walaupun ya agak berbeda. Kemudian ada juga yang berdasarkan karakteristik politiknya. Misalnya ada suatu wilayah yang berdasarkan komunis, sosialis demokratis, atau juga wilayah liberalis, kapitalis, dan seterusnya. Atau juga bisa berdasarkan wilayah agama. Kita sering menyebut sebagai daerah Timur Tengah atau wilayah Timur Tengah. Kenapa disebut sebagai wilayah Timur Tengah?
Karena di sana mayoritas memeluk agama Islam. Kemudian juga ada wilayah formal. Wilayah formal atau formal region itu didasarkan pada kriteria administratif. Seperti yang kita ketahui ada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga ada Provinsi Jawa Barat, dan seterusnya. Ada Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten mana lagi? Ya. Dan juga kecamatan dan seterusnya. Konsep berikutnya adalah konsep wilayah fungsional atau atau nodal region. Nodal region ini adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi. Contohnya Jabodetabek. Jabodetabek itu adalah sebuah metropolitan yang dikelilingi atau terdiri dari kota besar dan banyak kota satelit atau kota kecil yang mengelilingi. Metropolitannya mana atau kota besarnya mana? Terus saja Jakarta, ya. Kemudian kota satelitnya mana? Ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian ada lagi wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Yang dimaksud dengan wilayah vernakular atau wilayah perseptual ini adalah wilayah yang ada di dalam pikiran sejumlah besar orang. Contohnya Bogor. Bogor itu kalau di Indonesia kita sering menyebutnya sebagai kota hujan. Atau Pekalongan yang sering disebut sebagai kota batik, karena beli batik yang murah itu ya di Pekalongan, asal tahu ya. Kalau kalian asal pergi ke Pekalongan juga bisa dapat harga yang mahal, atau misalnya kalian ke Jogja gitu. Nggak asal ke Beringharjo aja bisa dapat murah. Ada yang tahu nggak kalau mau beli batik yang murah di Beringharjo itu gimana caranya? Nyang-nyangan, bukan hanya sekedar nyang-nyangan ya. Jadi kalau di Beringharjo itu kalau kalian mau beli dalam partai besar gitu ya, mau beli baju dalam jumlah banyak buat kulaan, itu ke parkirannya. Nanti di parkiran itu biasanya banyak penjual batik dari Pekalongan yang batiknya dijual di Beringharjo. Aneh kan? Padahal Jogja juga ada kan batik, tapi ternyata sumbernya dari Pekalongan. Kemudian Banda Aceh itu juga disebut sebagai kota Serambi Mekah. Nah, wilayah perseptual ini ada di pikiran sejumlah besar orang tuh ini orang Indonesia ya. Kalau kalian bilang ke Mekah gitu, terus di Mekah kalian bilang sama orang asli sana, oh di Indonesia ada Serambi Mekah. Orang di sana nggak ada yang tahu ya. Kota Serambi Mekah tuh Banda Aceh itu yang menganggapkan Indonesia. Kenapa Banda Aceh disebut kota Serambi Mekah? Iya, karena di sana menerapkan syariat Islam sehingga disebut sebagai kota Serambi Mekah. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh di grup ya. Kemudian kita beralih ke konsep wilayah. Ini juga konsep wilayah tadi yang di awal ini ya. Ini ada wilayah homogen. Nah, di sini nanti juga sama sih wilayah homogennya yang ada di sini. Yang mau saya tekankan di sini skema ini nanti ada sistem fungsional homogen dan perencanaan, ada 3 ya, ada 3, kemudian dibagi menjadi sistem sederhana dan juga sistem kompleks. Di sistem fungsional yang sederhana ini dibagi menjadi 3 juga, ada sistem fungsional sederhana nodal, sistem fungsional sederhana desa kota, wilayah berdasarkan sistem fungsional, sistem sederhana, budidaya, dan lindung. Di wilayah nodal itu ada disebut sebagai pusat dan hinterland. Kalau di sini hanya disebutkan contohnya adalah kota metropolitan. Yang dimaksud nodal itu pusat aktivitas penduduknya itu berada di sektor perdagangan. Nah, dari mana barang dagangannya itu? Tentu saja dia diambilnya dari hinterland. Ya, misalnya wilayah pusatnya ini berupa pasar yang menjual barang-barang mentah. Nah, kalau di wilayah pusatnya itu berupa pasar semua, otomatis kita butuh lahan pertanian. Lahan pertaniannya di mana? Tentu saja ada di wilayah hinterland. Hinterland itu artinya wilayah belakang atau wilayah pendukung, yang mana dia mendukung kegiatan yang ada di wilayah pusat.
Kemudian yang kedua ini adalah desa kota. Desa kota itu tentu saja kalian tahu ya, apa yang dimaksud dengan kota? Belum ya, besok kita akan belajar di bab 2. Kota itu intinya cirinya dia tidak memiliki sawah. Jadi kalau ada yang ngaku rumahnya di kota tapi depan rumahnya masih berupa sawah, itu berarti masih desa. Karena kota itu tidak memiliki aktivitas pertanian. Sedangkan kalau desa dia dominasinya adalah wilayah agraris, wilayah agrikultur atau wilayah pertanian. Kemudian ada juga sistem budidaya dan lindung. Sistem budidaya dan lindung ini dibagi berdasarkan wilayah untuk pertanian, budidaya untuk pertanian bisa, untuk perikanan bisa, dan juga sistem lindung. Nanti sistem lindung ini kaitannya dengan cagar alam, soka marga satwa, dan seterusnya. Nah, yang di sistem kompleks ini dibagi menjadi 3. Kita lihat di bawah sini. Sistem kompleks itu dibagi menjadi sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu dibagi lagi, ada kawasan produksi dan kawasan industri. Kemudian sistem kompleks yang berikutnya adalah sistem ekologi. Ada DAS. DAS itu apa? Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini bisa meliputi beberapa wilayah administratif, misalnya Sungai Progo. DAS Progo atau daerah aliran Sungai Progo itu tidak hanya di Kulon Progo saja, tapi juga melintasi Kabupaten Magelang, sehingga daerah aliran sungainya bisa lintas provinsi. Kemudian ada sistem hutan, sistem pesisir. Nah, tentu saja masing-masing dari sistem ekologis ini memiliki fungsi tertentu, memiliki ciri tertentu pula. Kemudian ada juga sistem sosial politik. Ada kawasan adat, ada wilayah etnik. Kawasan adat mungkin yang saat ini, akhir-akhir ini sedang naik, atau mungkin yang kalian sebelumnya belum pernah dengar, tapi karena ada permasalahan ini akhirnya kalian dengar. Mana kawasan adat yang memprotes pemerintah kita? Ya, misalnya masyarakat suku adat Baduy. Ya, mereka menolak untuk dijadikan daerah wisata ya, pengennya dihapus saja biar nggak usah ada wisatawan ya, karena untuk Baduy Dalam itu memang masih sangat-sangat memegang aturan dari leluhur, dari nenek moyang. Mereka sangat-sangat menjaga kelestarian alam, tidak tersentuh oleh kemajuan, tidak ada listrik, tidak ada pasta gigi, tidak ada micin dan lain sebagainya. Jadi mereka hidupnya masih sangat-sangat alami gitu ya. Bahkan mereka itu pakaiannya hanya berwarna hitam dan putih saja. Nah, yang masih jadi pertanyaan saya, siapa itu yang bikin kain? Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang perencanaan dan pengelolaan. Di Indonesia kita memiliki wilayah perencanaan khusus tadi. Beda ini dengan yang tadi ya. Ada Jabodetabek Jur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Nah, wilayah perencanaan khusus apakah Jabodetabek Jur itu? Iya, untuk kegiatan perekonomian ya, untuk kegiatan perindustrian. Jadi Jabodetabek Jur ini memang sengaja didesain untuk dikembangkan sebagai wilayah industri ya, untuk wilayah perekonomian. Kemudian ada juga Kapet. Nah, karena Jabodetabek Jur itu ada di Pulau Jawa, sehingga yang berkembang hanya di situ saja. Kegiatan perekonomiannya atau kegiatan perindustriannya semuanya terpusat di Jabodetabek Jur. Nah, karena pemerintah merasa prihatin dengan kondisi Indonesia bagian timur, maka dibentuklah Kapet. Kapet ini adalah titik-titik yang akan dijadikan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, sehingga kegiatan perekonomian, kegiatan perindustrian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga diratakan ke Papua, kemudian ke Makassar, dan juga berbagai wilayah lain yang secara perekonomiannya masih belum sepesat di Pulau Jawa. Kalau kalian kemarin belajar tentang demografi penduduk di Indonesia, kalian pasti tahu ya, di Pulau Jawa ini persentase jumlah penduduknya itu berapa? Luas Pulau Jawa itu berapa persen dari wilayah Indonesia? Ada 5% wilayah. Jadi Jawa itu luasnya adalah 5% dari luas Indonesia secara keseluruhan. Tetapi jumlah penduduknya sebesar
60% dari total populasi yang ada di Indonesia. Bayangkan seberapa padatnya Pulau Jawa ini dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Nah, kemudian wilayah berdasarkan perencanaan atau pengelolaan ini ada wilayah administrasi politik. Tentu saja pembagiannya ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke pewilayahan dan juga regionalisasi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cuma sekian ya. Kasihan kalian nanti kalau terlalu panjang. Ada yang mau ditanyakan malah jadi lupa. Kita lanjutkan di grup ya. Saya cuma sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.